Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Tugas OJT sudah sampai tahap penulisan naskah dan kerangka ukuran gambar. Dari segi naskah, saya kesulitannya mengemas pesan yang ingin disampaikan itu ke dalam cerita, biar ceritanya juga tidak terlalu panjang tapi menarik dan mempunyai makna, biar bisa ditangkap secara mudah oleh penonton. Jadi sulitnya mungkin di bagaimana mengemas ceritanya biar menarik tapi bermakna. Kalau untuk ukuran gambar, menentukan ukuran gambarnya, kesulitannya hanya kadang masih ada bagian-bagian yang terlewat, jadi harus sesuai dengan kontinuitas cerita, kontinuitas gerak dan lain-lain. Itu kadang masih ada yang terlewat di ukuran gambarnya. Kita bantu dalam pembuatan kerangka ukuran gambar sesuai dengan naskahnya itu, supaya tidak mutar-mutar, supaya sesuai kontinuitasnya dari gambar satu ke gambar lain, suaranya juga begitu, supaya menarik bagi para pelajar, kalau arahnya untuk remaja gitu ya. Untuk saya yang pertama, untuk menyusun naskah itu masih sesuatu yang awam karena belum pernah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mencoba nulis, kemudian ternyata nulisnya itu mengacu pada TV, artinya detail ininya seperti itu. Dan ternyata setelah masuk ke tempatnya Bu Ana itu, wah, jauh dari harapan karena memang kesulitan di pengambilan gambar nantinya. Kemudian akhirnya masuk pada penyusunan naskah yang lebih sederhana, tetapi saya mengalami kesulitan seperti Bu Untari tadi, bagaimana caranya membuat naskah sederhana tetapi menarik. Kaitannya dengan penentuan gambar juga saya masih kacau kabur karena saya belum tahu persis gambar itu fungsinya di mana, gambar itu bisa memberikan stressing terhadap cerita. Padahal kan harusnya gambar itu bisa memberikan stressing pada cerita yang ditampilkan lewat video itu. Terima kasih bertiga sudah memberi masukan kepada tim Andis. Nanti kita rundingkan bersama supaya tidak ada kesulitan dalam pembuatan naskah dan kerangka ukuran gambar. Tahap berikutnya yaitu tentang membaca naskah, yaitu dengan cara reading. Mat, bangun Mat, tugasnya dikumpulin. Tugas apa? Tugas yang tadi. Waduh, belum selesai. Ya gimana mau selesai? Dari tadi tidur terus kok. Terus gimana gitu? Ya udah kumpulin aja seadanya. Apa? Kalau mengerjakan banyak nama dan kelas saja. Bagaimana mau menyelesaikan tugas ini yang kamu tidur terus? Oh, bagaimana dia bacanya? Oh, seperti itu. Kenapa Pak? Nah, ini coba lihat, salah. Lihat. Karena kamu cuci muka dan kerjakan sampai selesai kumpulkan hari ini. Ya. Bapak dan Ibu Guru bila mau melakukan syuting harus memikirkan blocking kamera. Misal ada aktor 1 dan aktor 2. Kamera 1 ngambil aktor 1, kamera 2 ngambil aktor 2. Yang harus kita pikirkan garis imajiner. Karena kalau kita melanggar garis imajiner akan membingungkan penonton. Kalau misalnya kita dihadapkan pada lokasi yang sempit, bagaimana upayanya supaya kita tidak melanggar garis imajiner saat pengambilan gambar yang naratif shot. Mana caranya Pak? Oh ya, itu sederhana jawabannya ya.
Begini, kalau ruangan sempit, nyuting yang bisa lancar dengan cara tidak usah peralatan dibawa masuk ke ruangan. Yang pokok itu hanya kamera dengan tata cahaya yang sederhana, dengan cara di handheld. Gitu, simple tapi dan fisik yang kuat. Nah, ini sekarang akan mempraktekkan nanti tentang crane. Ibu bapak akan mengambil suasana kolosal, tinggal wide angle swap. Nah, tinggal pencet, set. Nah, terus mau follow, tinggal dimainkan. Nah, terus berhenti. Di situ kerumunan orang pesta itu ya, dari atas diambil. Nah, nanti di bawah akan ada yang ngambil, yang naratif shot tadi. Nah, sehingga gambarnya hanya sebentar saja kolosal tadi, setelah yang agak lama misalnya 3 shot atau group shot yang kamera di bawah. Jadi dikombinasi gunanya crane dan kamera yang di handheld sehingga gambarnya akan bervariasi.